kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang akan menjelaskan dan memberikan contoh dari penafsiran perjanjian yang didasarkan pada pasal 1342 dan 1343 BW. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu penafsiran perjanjian. Perjanjian atau kontrak sering kita sebut sebagai hubungan para pihak. Kekuatan kontrak yang telah disepakati para pihak mengingat sebagai undang-undang terhadap mereka. Oleh karena itu, dalam penafsiran kontrak, maka yang harus dijanjikan dasar yang utama adalah teks dari kontrak yang bersangkutan. Poin pertama ialah jika kata-kata yang tertulis dalam klausula kontrak telah jelas, maka tidak diperkenankan para pihak menyimpang dari maksud klausula tersebut dengan cara melakukan penafsiran. Ini termuat dalam pasal 1342 BW. Kemudian, penafsiran kontrak hanya dibenarkan jika klausula kontrak yang tidak jelas atau bisa menimbulkan pengertian ganda. Saya ingin menjelaskan lebih rinci, lebih lanjut mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Jadi di awal sudah disampaikan bahwa apabila ada klausul atau perjanjian di dalam kontrak itu sudah jelas, maka tidak boleh para pihak melakukan penafsiran tersendiri. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh surat perjanjian juga, tapi saya lebih menekankan kepada apabila klausul tadi sudah jelas, maka para pihak tidak boleh melakukan penafsiran perjanjian. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman dan para penonton juga bisa lihat ini contohnya perjanjian. Jadi di dalam perjanjian yang saya jadikan contoh ini, sudah tertera para pihaknya. Para pihaknya siapa, apa yang diperjanjikan, lalu di mana, kapan, lalu bagaimana cara melaksanakan perjanjiannya, ini sudah ada semua. Maka para pihaknya dalam perjanjian milik saya ini, surat perjanjian milik saya ini, tidak boleh melakukan penafsiran perjanjian tersendiri. Nah, jadi semua sudah jelas dalam perjanjian ini. Saya nggak akan membacakan klausulnya atau perjanjiannya satu-satu karena ini sangat banyak. Yang saya jadikan contoh ini kan surat perjanjian. Jadi kebetulan saya profesinya juga sebagai perantara. Dalam artian perantara ini adalah pihak ketiga ketika terjadi transaksi. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli properti, entah tanah, apartemen atau rumah, maka saya jadi perantara di suatu perusahaan, suatu PT yang mana itu bergerak di bidang perantara properti. Nah, ini adalah contohnya surat perjanjian antara saya dengan pemilik properti tersebut. Jadi ketika pemilik properti menitipkan rumahnya kepada saya untuk saya pasarkan, untuk saya bantu pasarkan, maka ada klausul-klausulnya, ada data-datanya. Jadi ketika terjadi transaksi suatu ketika melalui saya, maka pemilik dari properti tersebut wajib memberikan fee kepada saya. Apabila terdapat klausa kontrak yang tidak jelas atau memiliki pengertian ganda, maka dalam hal ini diutamakan untuk menyelidiki maksud dan keinginan para pihak yang membuat atau merumuskan kontrak yang bersangkutan daripada harus mengikuti teks yang tertulis dalam kontrak tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penerapan pasal 1343 BW yang di dalamnya berbunyi apabila terdapat sebuah perjanjian yang di dalamnya mengandung klausa atau kata-kata yang harus ditafsirkan, maka ditafsirkan dahulu berdasarkan maksud dari para pihak.
Di sini saya akan memberi contoh dari perjanjian jual beli sepeda. Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa pembeli dapat mengambil seluruh barang dari gudang apabila telah membayar secara lunas. Yang dikatakan semua barang dari gudang bukan semerta-merta seluruh barang yang ada di gudang, mengenai seluruh sepeda yang berada di gudang. Karena dalam perjanjian ini yang dibahas adalah perjanjian jual beli sepeda. Maka penafsiran dari kata semua barang yang ada di gudang ialah semua sepeda yang ada di gudang. Demikian penjelasan dan pemberian contoh dari penerapan pasal 1342 dan 1343 BW. Apabila ada pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.